Gue hanya ingin menceritakan sisi gue seperti apa gitu. Dan tolong izinkan gue punya perasaan kayak gini. Karena gue takut sekali terlihat lemah. Jangan dikesampingkan kami para laki-laki. Biarkan kami para laki-laki punya ruang juga untuk rapuh. Banyaknya Dona, Dono, sering banget. Karena nama Dona itu jarang banget. Dan by the way, fun fact-nya adalah gue nanya ke nyokap sama bokap gue dulu juga, kenapa gue dikasih nama Dona? Karena susah banget gitu. Mereka nggak bisa jawab juga gitu loh. Sampai akhirnya gue cari-cari tahu, ternyata nama Dona itu ahli matematika dan penyair di tahun berapa gitu. Karena jarang banget gue googling nama Dona juga jarang banget soalnya. Lah, kalau lu misalnya reservasi sesuatu, Nah, gue tuh biasanya kalau reservasi, gue tuh selalu pakai nama yang gampang. Kayak misalnya, iya ganti nama, atas nama siapa? Rian. serius loh. Serius. Gampang banget. Aneh banget. Sama siapa? Asep. Oh, yang Asep. yang pasti gampang ditulis gitu loh. Oh, Gitu. Oh, lumayan banyak lagi. Mungkin karena timbre suara kita mirip juga timbrenya. Terus kita sama-sama besar di Bandung juga. Mungkin pengaruh air, cuaca, semuanya bikin mirip. Gue biasa aja lagi. Gitu. Santai aja gitu. Toh gue sama Tulus berteman juga, santai. Jadi kita ngobrolnya juga, kita ketawa-tawa aja. Gak, yang membedakan gue bangun pagi, apalagi pas baru nikah, kaget aja ada orang di sebelah gue. Tapi karena gue sama Yura tuh udah sahabatan lama banget, jadi karena kita awal dari sahabat, dia tuh udah tahu semua baik buruknya gue, begitupun gue ke dia. Jadi gak ada yang kaget lagi gitu, dengan kebiasaan-kebiasaannya, tuh kita udah saling tahu, jadi gak banyak perubahan sebenarnya selain tinggal bersama ya. Plusnya bisa saling ngerti pekerjaannya seperti apa, terus proses pengerjaan karya, gue banyak nulisin lagu juga buat dia, jadi secara proses kreatif lebih cepat. Minusnya, jadi gue sama Yura tuh gak pernah berantem di kehidupan pribadi. Nyaris gak pernah berantem di kehidupan pribadi. Sebel-sebelan mungkin ada, dia sebel gue kalau misalnya baju kotor gue cuma disangkutin di tempat ini karena gue mau pakai lagi gitu. Kebiasaan cowok di kosan zaman dulu, aduh masih bersih lagi nih, gue gantung kayak gitu-gitu. Dia suka sebel, gue sebel dia kalau odol suka nggak ditutup gitu loh, kayak gitu-gitu. Hanya kayak gitu-gitu aja, tapi nggak pernah berantem. Tapi justru ketika di musik kita banyak adu argumen, lebih ke nyari, karena gue nulis bareng sama dia, lirik yang tepat untuk di sebuah lagu, chord yang tepat untuk ditaruh di sebuah lagu, itu kita sering diskusi panjang masalah itu. Dan kita plusnya adalah kita bisa bahas itu kapan aja, minusnya adalah kadang-kadang kita nggak tahu waktu bahasnya. Jam 11 malam misalnya kita udah mau tidur, tiba-tiba saya nggak punya ide gimana kalau lagu ini gitu. Oh iya, akhirnya kita bangun lagi gitu loh. Jadi ya setiap hari kita ngobrolin tentang kehidupan, tentang musik, tentang pekerjaan gitu. Kapanpun, dimanapun. Kalau untuk gua banyak bikinin lagu buat Yura, hampir semua, terutama album kedua dan ketiga. Tapi untuk album gua baru aja rilis album Daur Hidup. Karena itu lagu tentang isi kepala gua, jadi gua harus mentranslate itu sendiri. Karena gue takut ada misperception atau salah nyampainya ke orang. Jadi untuk album ini Yura lebih ke quality control aja. Jadi banyak yang orang-orang nggak tahu, kita di lingkaran musisi kita gitu loh, Yura tuh seringkali dijadikan patokan gitu loh. Karena kalau dia ada getaran di dia, kita dengerin lagunya ke dia, dia bergetar, hatinya bergetar, itu berarti lagunya oke nih gitu. Jadi pertama kali kalau gue abis bikin lagu, gue pasti langsung dengerin ke dia. Gimana menurut kamu? Jadi dia adalah orang yang gue percaya untuk message lagu ini nyampe nggak ya gitu, kayak gitu. QC-nya tuh Yura. Dia akan secara belak-belakan bilang nggak, tapi karena gue udah tahu bahasa Yura tuh nggak pernah bilang nggak jelek atau nggak suka atau apa, tapi dia lebih pakai kata-kata yang lebih halus lagi. Lagunya unik ya gitu loh. Kayak gitu-gitu dia selalu pemilihan katanya, karena dia penulis juga, jadi pemilihan katanya tuh selalu menarik gitu. Sebenarnya ini adalah obrolan gue sama Yandi Lawrence, sutradara ya, film jatuh cinta seperti di film-film. Karena gue sahabatan sama Yandi, jadi kita sering ngobrol bareng. Salah satu pemikiran gue adalah, ya menurut gue cinta itu overrated. Karena base-nya adalah, gue tuh mempertanyakan kenapa ya cinta itu harus diikat dengan ijab kabul. Ijab kabulnya gue paham, tapi janji setelah itu, vow-nya, buat gue kenapa harus ada vow ini ya gitu.
Karena kalau gue yakin sama pasangan gue yakin dia akan ngasih segalanya buat gue. Begitupun dengan gue akan kasih segalanya buat dia. Nggak perlu saling janji di depan banyak orang gitu loh. Kalau mau berjanji, ya berdua aja gitu loh. Jadi di cinta yang dibesar-besarkan, itu menurut gue, kayaknya itu bukan cinta sejati deh gitu loh. Karena definisi cinta buat gue tuh, cinta adalah giving. Jangan berharap kembali gitu loh. Karena kalau lu berharap kembali, transaksional akan jadinya. Jadi menurut gue itu makanya kenapa gue bilang, cintanya overrated. Hal yang digambarkan di film-film, di sinetron pun di apa, semua itu dilebih-lebihkan sehingga membuat orang-orang berpikir bentuk cinta sebenarnya adalah itu gitu. Nah gue tuh awalnya dari situ. Enggak kayak banyak tim gue yang bilang, Don, kalau udah apa diposting dong, lagi jalan diposting dong, apa diposting dong. Terus gue selalu, bukannya gue nggak pengen, tapi gue selalu lupa karena gue enjoy the moment gitu loh. Jadi tadi gue habis dari media yang lain, terus salah satu bilang, iya lagi sesuai survei biasanya orang yang sama sahabatnya kental banget, yang bahagia banget sama sahabatnya, sama pekerjaannya, sama pasangannya, biasanya malah nggak pernah foto bareng, nggak pernah posting gitu, karena mereka enjoy the moment. Justru biasanya yang sering banyak posting biasanya nggak kurang baik-baik aja biasanya. Nah, sepertinya gue agak setuju dengan statement teman gue tadi gitu loh. Iya, bisa juga ya, mungkin aja kayak gitu karena gue jarang banget, gue sama Yor tuh jarang banget posting kecuali misalnya Lebaran gitu loh. Yang kayak gitu-gitu yang kita mau menyampaikan untuk orang lain, kita berdua posting foto terus kita kasih, oh dia ulang tahun gue posting foto dia. Di luar itu jarang banget sih. Kecuali dia lagi ngecengin gue tentang MU gitu loh, ya gitu. Ya kalau tercepat gue nggak inget, mungkin ada yang lebih cepat dari itu gitu. Cuman untuk gue, ketika gue nulis lagu, ketika gue mengalami mental block, gue akan hentikan lagu itu. Mental block, sorry. Iya, writer's block, gue akan hentikan lagu itu, berarti nggak oke nih lagunya gitu. Apapun yang terjadi gue akan hentikan, kecuali memang ada beberapa kasus ada di album ini kayak Menjadi Manusia itu karena gue nggak kuat nulisnya. Setiap menulis gue nangis gitu, gue diemin dulu gitu. Tapi gue tahu apa yang mau gue tulis dari awal sampai akhir. Cuma ketika mau ditulis jadi tulisan gue nangis. Lagu ini mungkin cepat karena satu ini hal yang benar-benar gue rasakan sama Yura gitu loh. Dan ini untuk menenangkan dia pada saat itu. Dan premis lagu ini tuh sudah gue obrolin panjang lebar dengan Yandi sebenarnya gitu loh, tentang lagu-lagu ini. Tapi gue nggak tahu dia mau bikin film itu, gue nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu gue lagi bikin lagu itu dan udah kepikiran di kepala gue lama gitu. Jadi ketika bikin lagu sebenarnya nggak 1 jam banget sih, kayak nulis, nyanyiin deh gitu loh. Lebih cepat dari 1 jam mungkin gitu. Dan lagu-lagu yang lain juga gue seperti itu. Gue lebih suka ketika menulis lagu itu mengalir. Jangan ada tersendat. Ketika tersendat, kayaknya ini terlalu dipaksakan dan terlalu mengada-ngada. Karena buat gue, lagu-lagu yang gue tulis, mau buat gue, buat Yura, buat Iki, buat Rosa, buat siapapun, itu yang bener-bener gue rasakan gitu loh. Misalnya pun nulis lagu buat orang, misalnya buat Yura, apa yang dia butuhkan, gue ngobrol, terus gue koneksi sama gue, apa yang gue rasakan, itu langsung gue tulis langsung dari awal sampai akhir gitu loh. Gitu, karena proses menulis gue, walaupun terlihat hanya sebentar saja, tapi gue tuh kalau nulis lagu tuh biasanya gue selalu membayangkan film 1,5 jam di kepala gue. Gue bikin film 1,5 jam di kepala gue, kayak apa filmnya dari opening, nah meet cute-nya apa, si problemnya apa, solusinya apa, sampai endingnya apa. Itu terus gue press lagi jadi cerpen, satu lembar cerpen, satu lembar kertas cerpen, terus gue press lagi jadi lirik 3 menit. Jadi sebegitu cepatnya diisi kepala gue, sampai akhirnya jadi inti dari liriknya. Nah, aransemennya adalah gimana caranya gue nggambarin film 1,5 jam ini tadi. Itu gue jadikan aransemen di situ gitu. Jadi kayak soundtrack, jadi kayak backsoundnya gitu, kayak gitu. Satu, Anda netizen, hey Anda. Satu, pressure dari netizen. Biasanya gue menghiraukan itu, ya udah, gue akan lakukan apa yang gue mau. Cuman makin lama makin banyak banget di DM gua, terus di komen gitu. Aduh, gimana ya gitu. Plus Yura kayak, udahlah ini kan hadiah kamu buat aku. Boleh nggak aku minta, dia tuh nggak pernah minta apa-apa. Untuk yang lagu ini, boleh nggak aku minta kamu rilis lagu ini. Makanya
Gue butuh waktu beberapa minggu, setelah itu baru akhirnya rilis. Gue mikirin dulu, rilis nggak ya gitu. Sampai akhirnya gue inget banget lagi di Surabaya, gue telepon gitaris gue, waktu itu ada di konser Yura juga, dia ngegitarin Yura, Vin masih inget lagu ini nggak gitu, tolong rekamin dong, ini gue kirimin lagi, dia ada di Bandung, gue rekam, gue lagi posisi di Surabaya, dia ada guide masuk ke gue, terus gue rekaman di Surabaya di rumahnya temen, bukan di studio bahkan, rumah temen kayak, karena gue nggak mikir lagu ini harus bakal gimana gitu loh. Yaudah gue rekaman di rumah aja deh gitu, pakai komputer, pakai nggak ada peredam dinding apa, ya udah rekam apa adanya. Udah jadi gue kirim ke Ipong, ke Karawaci, ke Ivan Gojaya. Gue kirim, Pong, tolong mixing ini dong gitu. Hah, udah nih Kang, cuma vokal sama gitar doang. Ya udah gitu aja. Pun rilis pun ya udah gue rilis, gue nggak promo, gue nggak kemana-mana, gue ke radio, nggak ke media. Rilis aja. Tapi ya itu jalan Tuhan gue gitu. Ketika gue berserah, sebelumnya tuh gue rilis lagu, gue tuh ngotot harus bikin itu, bikin ini. Ya nggak kemana-mana juga lagunya. Ya segitu-gitu aja, paling sejuta yang denger gitu. Pas yang di sini gue juga agak aneh sih. Plus kalau banyak yang nanya sama gue, kenapa sih lagu ini bisa gede banget gitu. Gue kan pernah bisa jawab, satu jawaban gue adalah karena gue doa lagi umroh. Gue doa lagi umroh, doa gue waktu itu adalah, ya Allah, pengen dong ngerasain sekali aja, pengen tahu gimana rasanya punya 1 juta monthly listener. Padahal monthly listener gue paling cuma 80.000, 100.000 gitu. Gue cuma pengen ngerasain sekali 1 juta monthly listener tuh gimana sih rasanya. Udah, abis itu konser lah, bikin lagu itu, dirilis lah. Setelah dirilis, gue tuh, itu adalah umroh pertama gue. Terus gue kepikiran, aduh gue pengen ngumrohin adik gue lagi. Gue umrohin lah adik gue daftarin. Ketika gue bayar umrohnya, mohon maaf kalau terdengarnya agak gimana, tapi kejadiannya seperti ini. Ketika gue bayar dia untuk berangkat umroh ke agentnya, besoknya lagu itu masuk chart gitu. Keajaiban menurut gue itu. Akhirnya sebelum balik tuh gue sempet di masa mati rasa gitu loh, selama 8 tahunan mungkin 8-9. Ya gue nggak bisa ngerasain apa-apa, gue nggak bisa nangis, gue nggak bisa ketawa. Gue nonton film tuh nggak ada yang merinding, takut, lempeng aja. Gue kayak robot, banyak dikecewakan, banyak hal-hal yang gue pendem akhirnya jadi sampah batin. Akhirnya gue bener-bener mati rasa. 8 tahun tuh, makanya waktu itu gue nggak bisa nulis sama sekali karena nggak bisa ngapa-ngapain gue gitu loh. Akhirnya gue bikin dance company gue gitu loh. Gue hidup dari sana sampai akhirnya ketemu Yura, ada something yang gue nggak ngerti apa, dia nge-unlock gitu tiba-tiba semua perasaan yang kependem dan gue denger, gue rasa, yang gue ngerasa nggak ada apa-apa di badan gue keluar semua secara berlebihan gitu loh. Jadi gue super sensitif dengan hal apapun. Ada di sebelah gue di kafe ada orang cerita lagi sedih, gue bisa ngerasain 10 lipat kali lebih sedih daripada orang ini gitu loh. Dan gue gimana caranya gitu, ketika gue udah mulai ngerasa, akhirnya gue awalnya juga nggak tahu mesti diapain perasaan itu, sampai akhirnya gue dulu bisa nulis, coba kali nulis lagi, gue keluarin apa yang ngerasa di gue tulis semua, lebih ke nulis jurnal sebenarnya awalnya gitu, sampai akhirnya Yura dia tuh tahu gue lagu-lagu gue yang lama dia mainin, menurut dia bagus lagunya, terus dia nggak encourage lagi, coba dia maju lagi gitu, maju untuk bikin lagi gitu. Dan dari sebelum 2019 itu kayaknya gue butuh waktu 3 tahun dari sama Yura, dia yuk lagi gitu, sampai akhirnya rilis lagu tuh butuh waktu 3 tahun gue. Bikin lagu itu tuh lebih ke masih kurang nih gitu, sampai akhirnya udah waktunya sekarang, akhirnya gue rilis 2019. Nah itu tuh yang gue ngejar, gue konsepin, gue apa ya gitu-gitu aja, dibanding dengan Bercinta Lewat Kata yang keluar gitu. Gue tuh bikin album adalah mimpi masa kecil gue, dan gue udah mengubur mimpi itu lama-lama, udah dalam-dalam waktu gue kubur mimpinya. Kenapa lagu Menari Sampai Tua itu akhirnya masuk ke dalam album ini? Karena lagu itu adalah lagu pertama yang gue bikin tentang diri gue sendiri. Karena sebelumnya gue tuh nggak pernah mau nulis tentang diri gue sendiri. Satu, kalau lagu bahagia sama pasangan, sama siapapun, gue nggak yakin sama pasangan gue yang dulu gue akan bertahan lama. Gue nggak mau mengingat-ingat atau ke pasangan gue yang selanjutnya akhirnya jadi beban gue. Kalau gue lagu sedih, gue nggak mau keinget lagi momen-momen sedihnya kayak gitu. Jadi gue kubur rapat-rapat. Sampai hari gue ketemu Yura, gue yakin sama orang ini, gue mau bikinin lagu tentang dia gitu.
Makanya lagu itu menurut gue harus dimasukkan lagi. Terus setelah itu gue hanya beli single terus sama Cecel, sama Sheila Dara. Kita punya grup namanya Dara Maula. Yang sebenarnya kita udah bikin album, udah beres 2 tahun yang lalu albumnya. Tapi kita harus hold karena ada sesuatu yang besar di tahun depan. Dan kita harus hold dulu sampai tahun depan. Terus awalnya gue nggak akan pernah bikin album. Dan gue tidak akan menceritakan hal-hal lain selain hubungan gue sama Yura yang happy-happy aja. Terus gue ngerasa, ada di satu titik gue ngerasa, gue tuh bisa ngertiin orang, ngurusin orang. Gue running record label juga namanya Merakit. Dari gue Yura dalamnya. Lagunya Yura ya? Apa? Merakit tuh lagunya Yura kan? Iya, yang gue tulis. Oh iya. Lagunya Yura yang gue tulis, kita jadiin nama label kita. Terus gue running itu juga. Gue tuh bisa ngurusin orang, gue tuh bisa ngertiin orang, tapi gue ngerasa siapa yang bisa ngertiin gue ya? Kok nggak ada yang bisa ngertiin gue sih? Yang ngurus gue siapa gitu? Pas ada di titik itu, Yura bilang ya gimana ada orang lain mau ngertiin kamu gitu. Orang mereka pada nggak tahu kamu sebenarnya kayak apa gitu. Orang-orang taunya kamu yang ketawa-ketawa, dijadiin tempat naruh beban orang-orang gitu. Kamu bisa ngehandle semua kerjaan gitu. Yang happy-happy aja, hahi, pecicilan gitu. Tapi gak ada yang pernah tahu. Kamu dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi overthinking. Terus sedih-sedihnya kamu, sesek-sesek kayak kamu gitu. Kamu tiba-tiba lagi ketawa-ketawa berdua sama aku, tiba-tiba kamu keluar air mata yang gak jelas, tiba-tiba keluar aja air mata, bukan yang nangis gitu. Tapi keluar aja air mata gitu. Orang tuh gak ada yang pernah tahu gitu loh. Susahnya kamu seperti apa gitu. Coba kasih tahu deh gitu. Itu oke. Kayaknya nggak mungkin di satu lagu sih gue ngasih tahu itu gitu. Menakutkan memang gitu, karena gue nggak mau terlihat lemah sejujurnya gitu. Karena dari kecil gue udah jadi kepala rumah tangga dari kelas 4 SD. Jadi gue terbiasa badan gue, pikiran gue untuk ngambil tanggung jawab dan harus terlihat tough gitu. Untuk nyokap gue dan adik cewek gue. Sampai sekarang itu kebawa gitu loh. Dan gue nggak mau dua kata laki-laki rapuh disatukan tuh, laki-laki nangis disatukan kayak nggak, gengsi gue nggak mau gitu. Jadi ketika bikin album ini gue hati-hati sekali dan gue takut gue salah menulis, gue takut gue salah ngasih meaning ke orang-orang gitu loh. Makanya gue kemas dalam album Daur Hidup ini. Gue memutuskan oke deh, kalaupun gue harus cerita, gue harus menceritakan dalam sebuah album gitu. Bukan hanya yang tergelapnya aja, tapi sampai yang paling terangnya, termasuk lagu Menari Sampai Tua, makanya gue masukin gitu. Sebenarnya kan Daur Hidup tuh kayak circle of life gitu loh. Yang biasanya orang ngambilnya tuh dari sisi jauhnya adalah reinkarnasi gitu. Tapi menurut gue, kehidupan kita di timeline-nya sekarang, itu tuh akan berputar terus dan ada di atas dan di bawah tuh nggak bisa tidak terelakkan gitu loh. Nggak mungkin lu hidup baik-baik aja. Karena hal yang paling konsisten di hidup gue, yang gue amini sekarang adalah masalah gitu. Yang paling konsisten datang di kehidupan kita tuh cuma masalah. Iya kan? Kehidupan, kebahagiaan tuh harus kita create. Tapi masalah tuh datang tanpa diundang gitu loh. Dan beberapa masalah bisa gue selesaikan, bisa gue hadapi. Ada beberapa masalah yang gak bisa gue selesaikan. Dan gue gak sanggup untuk menghadapinya. Makanya di situ gue paham betul di titik kemarin gue nulis lagu ini. Yang bisa gue lakukan dari kemarin adalah ketika menemukan hal-hal seperti itu adalah bertahan gitu loh. Ada beberapa hal yang kita, gimana cara gue ngatasin ini? At least gue pegangan, gue diem aja. Mau gue terombang-ambing, gue tersiksa, gue sakit, gue tersayat-sayat. Bertahan aja dulu. Karena hidup akan terus jalan kok gitu. Mau kita diemin, mau kita urusin, hidup akan tetap jalan. Dunia akan tetap baik-baik aja, berputar terus gitu. Tugas kita yang ngikutin aja, arah airnya mau kemana, ikutin aja dulu gitu. Kalau kitanya mau bertahan, kalau enggak ya kita akan tenggelam dan hilang dari bumi ini kan gitu. Dan jangan sampai itu terjadi. Bertahan itu kata penting buat gue. Gue pengen lebih dimengerti sama orang gitu loh. Dona yang sebenarnya seperti apa. Jadi di album ini tuh untuk pertama kalinya seumur hidup gue ngasih akses ke orang lain untuk masuk ke isi kepala gue. Sebenarnya tuh ada apa aja sih di kepala si Dona ini gitu loh. Untuk yang mau tahu silahkan, ya enggak apa-apa kok gitu loh. Karena yang mau tahu pasti akan bersinggungan sama gue nanti di ke depan, di hari-hari ke depan gitu loh. Akan ngobrol sama gue, akan ketemu, dan gue berharap mereka lebih ngerti gue seperti apa. Gue tidak banyak berharap ini lagu nyampe ke elunya gimana gitu loh. Gue hanya ingin menceritakan sisi gue seperti apa gitu. Dan
tolong izinkan gue punya perasaan kayak gini. Karena gue takut sekali terlihat lemah. Kayak misalnya gue sama Yura tuh, Yura kan selalu menggaungkan tentang woman empowerment, tentang equality perempuan gitu loh. Gue mendukung itu karena gue punya nyokap dan adik perempuan, makanya gue sangat support Yura gitu loh. Karena valid, karena menurut gue makhluk terkuat di bumi ini adalah perempuan gitu loh. Dalam segi hal apapun, kita tuh cowok kelihatan kuat karena kita lemah aja. Jadi kita memperkuat diri kita kayak nge-gym, angkat beban gitu. Kita kan kayak martir sebenarnya cowok ini. Nah, gue titipan ke Yura, ketika kamu menggaungkan equality untuk perempuan, tolong equalkan juga kita para laki-laki gitu. Jangan dikesampingkan kami para laki-laki. Biarkan kami para laki-laki punya ruang juga untuk rapuh. Biarkan kami laki-laki punya ruang juga untuk menangis gitu. Jangan sampai ketika kita sebagai laki-laki lagi nangis terus dibilang cengeng banget jadi cowok kok lemah banget gitu. Itu menyakitkan buat kita gitu. At least buat gue gitu. Nah, gue menitipkan itu sama Yura. Untungnya gue mendapatkan pasangan Yura, dia sangat mengerti sekali dan dia memberikan ruang itu ke gue. Dan gue berharap resonansi dari lagu gue tuh nyampe ke yang lain juga gitu loh. Nyampe ke cewek dan nyampe ke cowok gitu. Lu pasti bisa ngerasain mana ini cowok yang bener-bener memang lagi rapuh, mana cowok yang cari perhatian. Begitupun dengan cewek kan. Mana cewek yang lagi rapuh, mana yang cewek lagi cari perhatian. Dan kita bisa sense itu gitu. Jadi ketika apapun itu bentuknya, mau cowok mau cewek lagi nangis, kasih ruang gitu loh. Tolong kasih ruang gitu, jangan judge kita balik gitu loh. Kadang-kadang kita cuma pengen ditemenin aja kok gitu, nggak perlu dikasih tahu. Lu mah mending men. Iya, ngebandingin langsung. Tai lu. Karena gue tuh lebih seneng ngobrol kayak gini. Kalau misalnya ada minta foto sama gue, biasanya gue ajak ngobrol. Kenapa lu dengerin lagu gue gitu, blablabla. Karena gue pengen punya banyak temen gitu loh. Nah, orang-orang ini tuh menamakan mereka para maula. Gue malu banget lagi. Kenapa malu? Geli aja gitu gue. Geli aja. Oke. Jadi gitu, mereka menamakan diri mereka para maula yang akhirnya gue amini. Oh, thank you. Manusiawinya gue sedih pasti. Dia bilang jelek karya gue gitu loh. Tapi memang aim-nya kan bukan itu. Aim dari awal gue bukan gue pengen mempersajikan sesuatu untuk mereka gitu loh. Tapi ini adalah yang pengen gue ceritakan ke orang tentang gue, yang mau denger silahkan gitu, yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Makanya gue tuh dari dulu memang seperti itu, apalagi setelah lagu Bercinta Lewat Kata, gue tuh nggak ngoyo apa-apa lagi gitu, nggak ngejar apa-apa, nggak ada target nantinya gimana gitu. Mimpi gue ke depan ada gitu, tujuannya ada, tapi gue bikin strategi langkah ini enggak, gue ngalir aja gitu. Karena gue pengen enjoy the moment gitu, gue pengen menikmati momen sekarang gitu. Bisa aja gue setelah misalnya lagu Bercinta Lewat Kata dapat stream segini, dapat di chart segini, dapat penghargaan apa-apa, terus gue pikir lagi nextnya gue bikin apa, enggak. Gue lebih memilih gue nikmatin, oh gue lagi dapat ini sekarang, gue nikmatin deh yang sekarang gue dapat gitu. Jadi gue enjoy step by stepnya aja, gue nggak kejauhan mikirnya. Tadi gue sempat cerita, gue pengen deh dapat 1 juta monthly listener, pengen ngerasain kayak apa. Sampai akhirnya itu dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 5 juta. Tuh pas 1 juta, seneng, 2 juta, seneng ya. Besoknya biasa aja. Pas ngeliat aja, seneng dapat segini. Kalau dipikir lagi, waktu gue seneng, besoknya gue kayak apa ya? Biasa aja lagi gitu. Nggak ada yang berubah di hidup gue gitu. Jadi gue berkesimpulan, ya udah itu hanyalah angka bonus dari orang-orang dan nggak berefek apa-apa ke gue juga gitu loh. Tentu saja manggung ada, tapi itu adalah menurut gue rezeki kolektif, rezeki gue, rezeki anak band gue, rezeki kru gue, rezeki manajer, roadman gue, semua tim itu adalah rezekinya mereka, bukan hanya gue aja gitu. Mungkin gak masuk akal buat lu jawaban gue, tapi gini, gue sempat ngobrol ini juga di tempat lain. Gue tuh gak tahu gue dibayar apa enggak. Gue tuh gak pernah mau tahu gue dapat bayaran berapa. Mungkin gue tuh, dan gue gak pernah lihat saldo gue mungkin udah 11 tahun. Gue gak pernah lihat saldo ATM gue. Yakin lo? Sumpah, gue gak pernah tahu saldo. Lo kayak gitu kayak gak percaya, masa sih? Anjing, gue tiap bulan ngeliatin lagi. Gue gak mau, karena fokus gue adalah pengen bikin sesuatu. Karya, oke. Kalau gue tuh sempat ada di posisi yang gitu, gue lihat saldo gue berapa. Yang terjadi adalah guanya kalau saldonya
kecil, guanya was-was, pikiran gua kemana-mana, guanya nggak fokus. Saldo gua gede, guanya santai, guanya jadi pemalas gitu loh. Akhirnya gua lebih kayak sekarang gue bikin label, gue lebih fokusnya adalah oke, orang finance-nya gue bikin 3 lapis, biar nggak ada macam-macam dengan kontrak dan gue tidak dibodoh-bodohi, misalnya seperti itu. Tapi di luar itu patokan gue, misalnya gue suka sepatu, kalau gue beli sepatu dengan harga sekian, gue harus kerja 3 kali lipat dari itu gitu loh. Jadi yang gue lakukan seperti itu, kayak misalnya kemarin gue ngebantuin temen, misalnya siapa gitu, karena gue punya dance company misalnya, ngebantuin konsernya Yaya kemarin gitu loh. Gue bilang ke Boim, gue nggak mau tahu harganya berapa deh gitu. Lu transfer aja, lu punya rekening gue berapa, lu transfer aja. Kalau teman-teman yang ngebantuin tuh gue seperti itu. Dan urusan kayak gitu, urusan manajer gue deh, gue nggak mau tahu harganya berapa gitu. Akhirnya kalau buat gue selalu nanya, kerugiannya apa gitu. Ruginya di mana buat lu gitu. Kalau gue mau bantuin dia gitu. Karena gue pernah ada di posisi yang tidak punya bantuan gitu loh. Jadi gue berusaha ngebantu setulus mungkin untuk orang lain. Nah, kenapa gue nggak pernah mau tahu? Karena gue takut ketika gue ngebantu orang dan gue tahu ngelihat harga gue berapa, aduh gue cuma dibayar segini lagi, terus gue setengah-setengah ngerjainnya. Nah, gue nggak mau itu gitu loh. Gitu loh. Makanya gue bilang pasti aneh buat lu, tapi ini membahagiakan buat gue. Yang bikinin lagu tuh jarang banget sebenarnya, karena lagu-lagu yang gue tulis, mungkin karena proses penulisan gue tadi sempat cerita, gue bikin film 1,5 jam di kepala gue, terus gue press, jadi rasanya tuh lagu-lagu yang gue bikin seperti soundtrack. Makanya itu banyak nge-attract pelaku film, web series, apa-apa tuh untuk pakai lagu itu, karena aransemen yang gue bikin udah ngegambarin suasana, kayak gitu-gitu. Mungkin attract-nya dari situ, dan kebanyakan orangnya pada minta, Don boleh nggak pakai lagu ini gitu. Dan gue ada publisher juga kan, publisher gue selalu, ini dia minta lagu ini gitu. Oh boleh, sok aja gitu. Dan yang gue jagain sih asal benang merah lagunya sama filmnya nggak berbeda aja gitu. Kalau original soundtrack belum pernah gue tolak, karena mungkin kalau minta lagu gue yang mana gitu loh. Misalnya minta lagu sama Sheila tak terima gitu, buat soundtrack ini dong gitu loh. Terus gue selalu minta, boleh gue lihat skripnya sama scene mana yang mau lu taruh gitu loh. Kalau misalnya dia udah syuting, gue bisa dapat scene-nya seperti apa. Kalau enggak, gue baca skripnya. Kalau gue baca skripnya, gue selalu diskusi sama direkturnya gitu. Lu yakin mau naruh lagu ini? Feel-nya beda loh. Artinya lagu ini tuh ini, gue bilang. Kalau ini ada kata-kata ini yang gak match sama skrip lo, gue khawatir aja. Jangan sampai lagunya dipakai hanya karena lagunya terkenal gitu misalnya. Gue tuh mengantisipasi hal itu. Jadi gue selalu diskusi dulu, gini aja deh, mending gue buatin dulu lagu baru aja gitu. Akhirnya gue menawarkan itu, mau nggak kalau bikin lagu baru? Atau gue ada lagu yang ini lebih cocok nih sama lo, coba lo dengerin dulu. Biasanya setelah diskusi, oh bener juga ya, lebih cocok lagu ini. Akhirnya mereka lebih memilih lagu yang gue suggest ke mereka gitu. Gue tuh lebih menolaknya karena gue mikirin filmnya gitu loh. Lebih mikirin filmnya, karena lagu gue tuh banyak yang dipakai sama kayak misalnya anak kampus, mau minta izin gue izinkan, nggak apa-apa, sok aja gitu. Mau bilang, Kak ini tapi kita budgetnya gini-gini, nggak apa-apa, it's okay gitu. Dan gue akan ngomong sama publisher gue, yang ini tolong lu jangan mahal-mahal ya bro gitu loh. Lu kasihan nih anak-anak kampus misalnya, atau ada yang mau pakai untuk badan amal atau charity, gue kasih gitu loh. Dan ya publishing kan selalu ngejagain gue gitu loh. Jadi tugas mereka maksudnya, tapi gue selalu ngasih pengertian ke mereka, jangan disamaratakan semuanya.